Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabi yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa safiyuhu wa najiyuh afdalul khalqi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madad duhuri was sinin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang kita langsung menerima atau tidak langsung kita menerimanya, namun kita dapat merasakan. Salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bernabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan nikmat-nikmat itu, jika kita syukuri, pasti akan membawa kebaikan, keselamatan, kebahagiaan lahir batin di dunia dan di akhirat. Kita diberikan keringanan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan pikiran sehingga kita tidak lupa untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila dipanggil untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, segeralah, fas'au, segeralah hampiri tempat-tempat pemanggilan itu, yaitu suara azan salat Jumat. Untuk apa? Ila zikrillah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi waktu kita bukan hanya melulu dunia, tapi kita sisihkan untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala minimal pada hari Jumat. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki Jumat pertama daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang dihiasi dengan kelahiran seorang manusia pilihan, manusia agung, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahirannya sangat dinantikan oleh para malaikat, oleh langit dan bumi, oleh surga dan neraka. Semua menanti kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karenanya patut bagi kita bergembira dengan kelahiran beliau. Kalau seandainya ada orang bertanya, kenapa kalian bergembira dengan kelahiran Nabi? Kenapa kalian mengadakan acara peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Balik lagi bertanya kepadanya,
Apakah saya tidak boleh bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelahirannya menyebabkan adanya kita semua? Dalam hadis qudsi dikatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan lantaran engkau hai Muhammad, kami tidak akan ciptakan alam semesta ini. Tidak akan ada langit dan bumi. Tidak akan ada surga neraka. Tidak ada planet dan galaksi. Tidak ada Masjid At-Taubah. Tidak ada orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mengenal Islam, tidak akan mengenal iman kalau bukan lantaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sudah sepantasnya lah kita bergembira. Langit dan bumi memberikan tahu, mengumumkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hina qaruba awanu wad'i hadzal habib a'lanat as-samawati wal arduna wa man fihinna bit-tarhib wa amtarul judil ilahi ala ahli al-wujudi tasij wa alsinatul malaikati bit-tabsyiri lil alamin ta'id. Semua malaikat akhirnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing mereka mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Bergembira dengan kelahiran sosok manusia pilihan, sosok manusia agung yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak akan ciptakan, kami tidak akan utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semua alam. Bukan hanya umat Islam, tetapi seluruh umat di dunia sangat-sangat membutuhkan daripada kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada satu makhluk yang meronta-ronta, menangis, menjerit-jerit dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk itu bernama iblis. Kenapa dia menangis? Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir juz 2 halaman 326 dijelaskan, inna iblisa ranna arba'a rannat. Sesungguhnya iblis itu menjerit-jerit ketakutan, penuh kesedihan dan penyesalan, meraung-raung sampai raungannya terdengar oleh binatang-binatang yang melata di muka bumi ini. Mereka semua gempar. Siapa yang menangis? Iblis. Bukan hanya nangis biasa, tapi menjerit-jerit, penuh dendam, sakit hati, kecewa. 4 kali iblis menangis, menjerit-jerit. Arba'a rannat. Yang pertama hina lu'ina. Pertama iblis menangis menjerit-jerit ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iblis menjerit, menangis, meraung-raung hina uhbita, ketika iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya iblis itu adalah komandannya malaikat, namanya Azazil. Semua malaikat tunduk atas perintah iblis sebab komandannya. Setelah iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, fasajadu, mereka semua bersujud atas perintah Allah Subhanahu wa taala, illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara, dia enggan, sombong, merasa lebih mulia daripada Nabi Allah Adam alaihissalam. Karenanya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala yang dulu sama-sama tinggal di surga. Akhirnya diusir. Karena diusir ini sakit hati iblis. Dia berjanji minta dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa?
untuk dapat menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Siapa yang terkena godaan dan rayuan iblis, maka dia akan menjadi temannya di neraka nanti. Begitu propagandanya. Idz qala lil insani kfur, ketika iblis mengatakan kafirlah kamu kepada Allah. Falamma kafara, ketika manusia sudah ingkar kepada Allah, maka iblis mengatakan inni akhafullah rabbal alamin, lepas tangan, aku pun takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini iblis. Yang ketiga, iblis menangis meraung-raung hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sang penyelamat sudah lahir, yang akan membawa tauhid telah lahir, yang memperkenalkan Allah subhanahu wa ta'ala telah dilahirkan di muka dunia ini, sehingga sulit bagi iblis untuk menggoda anak-anak Adam yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang anti maulid, tidak senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa disimpulkan sama dengan iblis. Kenapa? Tidak senang dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah cinta tidak perlu dalil, saudara. Orang sudah senang tidak perlu dalil, dalil apapun tidak diperlukan lagi. Tetapi kalau orang sudah benci, ribuan dalil dikeluarkan, tetap dia tidak akan terima, tidak akan percaya. Kenapa? Kebencian sudah merasuk ke dalam dirinya. Yang ketiga, kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat membuat iblis kecewa, menangis meraung-raung. Yang keempat, hina unzilat suratul Fatihah, iblis menangis meraung-raung ketika diturunkan surat Al-Fatihah. Sebab surat Al-Fatihah yang terdiri daripada 6.666 ayat disimpulkan menjadi 114 surah, disimpulkan menjadi 30 juz. 30 juz kemudian disimpulkan lagi menjadi surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini disimpulkan lagi berada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim terhimpun dalam huruf ba. Huruf ba terhimpun dalam titik huruf ba itu. Jadi dengan diturunkannya surat Al-Fatihah berarti isi kandungan Al-Quran semua kumpul di dalam surat Al-Fatihah. Di situ ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau umat Islam telah konsekuen mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, kami beribadah, kami berbakti, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, memohon perlindungan, maka sulit bagi iblis untuk menggoda anak Adam. Apabila anak Adam manusia betul-betul konsekuen mengamalkan kandungan surat Al-Fatihah dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini inti tauhid. Kenapa? Hanya kepada Allah saja kita mengabdi, kita menuruti perintahnya, kita mentaati semua apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, dan kita hanya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang bertanya apakah ada dalil maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang, dalam hadis musalsal bil awwaliyah dari seseorang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya simpulkan saja. Ini hadis keluar dari mulut seorang Habib muda, Samahatul Ustadz Al-Musnid Al-Habib Muhammad
bin Abdullah bin Faqih dapat dari gurunya, dari ayahnya Sayyidul Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, menerima daripada Al-Muhaddits Ibrahim Al-Qattani. Ibrahim Al-Qattani menerima daripada Abdul Kabir Al-Qattani. Abdul Kabir Al-Qattani menerima daripada Sulaiman bin Bakka Az-Zabidi, menerima daripada Abdul Rashid, menerima daripada Abdullah bin Abdul Rahman Al-Ibrahimi, menerima daripada Muhammad bin Yusuf Al-Jasad At-Tarabushi, menerima daripada Muhammad bin Ishaq Asy-Syi'i, menerima daripada Imam Al-Muhadditsin Muhammad bin Yusuf, menerima daripada Kashif Al-Ghita, menerima daripada Muhammad bin Abdul Rahman Al-Ja'fari, menerima daripada Abi Yusuf An-Naqdi, menerima daripada Asy-Syaikh Al-Hafidh Abdullah bin Yusuf bin Ismail Al-Farabi, menerima daripada Abu Nuaim mengarang kitab Hilyatul Awliya, menerima daripada Ibrahim bin Sa'ad, menerima daripada Abdullah bin Yahya bin Badi' Zaman, menerima daripada Imam Ali Ar-Ridha, menerima daripada Ja'far As-Sadiq, menerima daripada Muhammad Al-Baqir, menerima daripada Ali Zainal Abidin, menerima daripada Sayyidina Al-Husain, menerima daripada ayahnya Al-Imam Ali bin Abi Talib qarraballahu wajhah. Kala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yawma miladi 'idakum fasallu wa sallimu tanalu syafa'ati yaumal qiyamah. Satu dalil hadis ini saja sudah cukup, saudara. Musalsal bil awaliyah yang mutawatir langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ij'alu yauma miladi 'idakum, jadikan hari kelahiranku hari raya kalian. Bagaimana kalau kita menghadapi lebaran, saudara? Rumah kita dibagusin, pakaian dibeliin yang bagus-bagus, makanan dipersiapkan, minuman disediakan. Untuk apa? Menyambut hari raya. Maka tidak salah kalau pada bulan Rabiul Awal kita mengadakan peringatan Maulid. Jangan kita semeriah mungkin. Karena apa? Sebab kata Nabi, ij'alu yauma miladi 'idakum, jadikan hari raya dengan kelahiranku hari raya untuk kalian. Fasallu wa sallimu fihi, bersalawat dan bersalamlah pada malam itu, pada hari kelahiranku itu. Tanalu syafa'ati yaumal qiyamah, pasti kalian akan mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat nanti. Apa yang kita andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apakah amal ibadah kita sudah bagus? Apakah haji kita sudah ikhlas, sudah ridha? Apakah tidak ada sifat riya dan ujub, sum'ah dan lain sebagainya? Apakah sudah murni ibadah kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau ada embel-embel lain? Kecuali kita mendapatkan, mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada bulan Rabiul Awal ini perbanyaklah membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insyaallah rezeki yang tadinya mandek akan lancar, usaha yang tadinya bangkrut akan kembali bangkit dengan membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah yang singkat ini akan menambah wawasan kita bahwa apa yang kita lakukan benar-benar telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai pada hari ini. Kita semua mengikuti jejak langkah yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, aslafun as-salihin. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.